Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan member Eko Racing, sesama member dimanapun berada, Dani Mubarok di sini dan kita akan bahas yang satu ini. Saya mendapatkan informasi ini dari websitenya PT BES ya, mengenai sebuah skema atau sistem bisnis yang kita miliki. Ada orang yang mengatakan, Kang itu MLM ya. Oke. Kang itu money game ya dan lain-lain. Maka kita akan jelaskan malam ini ya. Baik, kawan-kawan, kita tentu pernah dengar ada skema Ponzi ya, Ponzi itu. Nah, Ponzi itu hubungannya dengan money game, perputaran uang, permainan uang, gitu kan. Nah, karena ada yang mengatakan, Kang, itu MLM ya. Nah, sebetulnya kalau kata MLM itu ada multi level marketing, itu ada sesuatu yang baik sebetulnya. Jadi sebuah sistem pemasaran di mana kita sebagai member itu adalah sebagai konsumen sekaligus sebagai marketing. Makanya ada yang mengatakan bahwa MLM itu adalah bisnis prosumer. Artinya kita sebagai member adalah sebagai konsumen juga. Karena kita membeli barang dari perusahaan dan keuntungannya juga bagi perusahaan dikembalikan kepada kita sebagai konsumen juga. Karena kita juga bertindak sebagai bintang iklan juga kan. Kita ngajak orang lain. Makanya seperti itu sistemnya. Oke, kita langsung saja. Skema Ponzi ini adalah sebuah skema yang merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor atau kepada kita sebagai member dari uang mereka sendiri. Oke, uang mereka sendiri diputarkan gitu kan. Atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya atau downline kita ini. Nah, itu adalah skema Ponzi. Dan ini bukan berarti itu uang bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Jadi itu pure murni hanya ngumpulin uang, uangnya diatur, diberikan bonus ke orang yang ngajak, kemudian dia nunggu lagi orangnya join, diputarkan lagi uangnya. Seperti itu, ya itu adalah skema Ponzi, tidak ada produk, kawan-kawan. Nah, ini berkaitan dengan sejarahnya pada tahun 1920 di mana digagas dan dikembangkan oleh salah seorang bernama Charles Ponzi. 1920 udah lama banget tuh ya. Dan dibaca di artikelnya saya pernah mengatakan bahwa skema Ponzi ini juga sempat menjadi viral di tahun itu karena si Ponzi ini merekrut atau mengumpulkan uang masyarakat yang sangat banyak hingga pejabat-pejabat saat itu juga ikut karena tergiur juga begitu. Dan katanya sih produknya adalah perangko, tapi sebenarnya tidak ada perangkonya. Jadi dia pure hanya ngumpulin uang, kemudian uangnya dia bagikan lagi ke membernya gitu. Seolah-olah itu adalah bonus padahal uang anggota juga begitu kan. Nah, itu di tahun 1920. Bahkan dengar-dengar juga itu sampai merembak ke Indonesia karena juga Indonesia pernah juga nih dirapatkan katanya di pemerintahan bahwa semua warga Indonesia harus ngumpulin uang terus berjenjang gitu kan. Nanti dapat hadiah, dapat bonus. Ya seperti itu dari perputaran uang saja gitu kan. Otomatis nanti masyarakat akan semakin kaya katanya karena kan ada pendapatan dari ngerekrut orang. Padahal kan itu uangnya dia juga berputar dan nanti akan runtuh kalau seperti itu skemanya begitu kan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentang skema Ponzi ini, skema perputaran uang yang mendorong orang lain untuk melipat gandakan uangnya yang dia lakukan untuk investasi begitu kan. Nah, banyak sekarangnya di online juga tuh ada program yang ngumpulin duit, apalah nonton apa dapat itu sebenarnya muterin duit sih kalau menurut saya begitu kan. Nah, kenapa orang tertarik? Karena ini menjanjikan keuntungan yang besar dan resiko yang kecil begitu ya. Nah, kemudian skema Ponzi ini itu ciri-cirinya adalah pertama legalitas lembaganya tidak jelas. Kedua, tidak memiliki produk yang baik atau produknya kamuflase ya, hanya simbol saja produknya. Sebetulnya tidak ada jual belinya. Jadi maksudnya apa ya? Dia cuman bohong-bohong aja produknya, yang ada cuman muterin uang gitu kan. Nah, kemudian menawarkan keuntungan yang tidak wajar, bahkan di atas bunga bank. Nah, kemudian pengelolaannya tidak transparan,
Nah, kalau PTBS kan ada websitenya, ada akunnya, kita bisa lihat perkembangan kita kan, sangat transparan. Nah, kemudian keuntungan yang dihasilkan dari perekrutan investor baru. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa skema Ponzi itu adalah keuntungannya dihasilkan dari perekrutan investor baru. Nah, jika aliran habis, nah ini skema akan hancur, selesai kalau tidak ada lagi rekrutmen gitu kan. Nah, kemudian karena ini maka pelaku fokus mencari klien baru. Yang dia pikirkan adalah gimana cara klien baru, bukan ini loh produknya begitu. Itu yang kadang kita harus hati-hati ya. Nah, berbeda dengan PLBS. PLBS itu adalah sebuah singkatan dari penjualan langsung berjenjang syariah atau dinamakan dengan multi-level marketing syariah. Nah, ini yang dimiliki oleh PTBS, yaitu sebuah sistem pemasaran melalui jaringan distribusi langsung yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Nah, kita sebagai member itu adalah tenaga pemasaran. Jadi perusahaan memberikan bonus langsung bukan ke iklan-iklan, tapi kita sebagai bintang iklannya. Nah, kemudian kita juga sebagai konsumen, makanya ada prosumer itu namanya kan. Kita sebagai komunitas pecinta produk eco racing, kita juga ngajak orang buat beli, kita mendapatkan keuntungan dari mana? Ya dari tadi, perusahaan itu kan mendapatkan omset ya, misalkan 1 juta. Nah, itu untuk biaya membuat produk. Nah, kemudian ada biaya beberapa persen itu dibalikin lagi kepada member yang tadi ngajak itu. Nah, di sanalah letak ada mokesnya itu. Ya, jadi dikembalikan keuntungannya begitu. Nah, kemudian perusahaan MLM seperti PTBS ini dapat dipercaya karena pertama memiliki memiliki legalitas hukum yang valid. Misalkan ada SIUP, ada surat izin edar produk dari BPOM, ada Devkes dan lain-lain. Nah, kemudian memiliki produk yang diperdagangkan. Betul sekali, ada eco farming, eco feed, eco racing, Econex, ada Lightmate, ada banyaklah ya produknya. Komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk, bukan pada kuantitas rekrutmen. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika kita menjual produk, maka kita mendapatkan komisi itu ya. Nah, kemudian anggota dapat memperoleh penghasilan dari penjualan produk meski tanpa melakukan rekrutmen. Misalkan Anda bergabung di Eco Racing, kemudian kita nggak bisa ngajak, kita cuma bisa jualan, laku, beli lagi, jualan, laku, beli lagi. Nah, di sana kita mendapatkan keuntungan satu profit. Yang kedua, kita mendapatkan keuntungan RO itu kan, repeat order atau pembelian kembali. Dapat poin dari sana. Jadi tidak harus rekrut. Nah, perlu diketahui bahwa praktik PLBS MLM syariah ini wajib memenuhi 12 poin. Ketentuannya dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada nomor 75 DSN MUI nomor 7/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus memilih, kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan ini adalah halal. Begitu kan? Karena ada dewan syariahnya begitu kan. Dan yang penting kita ada sebuah transaksi penjualan dari Calmit membeli produk, dia join, kita mendapatkan keuntungan dari perusahaan, itu sudah cukup untuk kita menjalani bisnis ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.